Halo, perkenalkan, nama saya Nilu Ayu Astiti. Pada kesempatan kali ini, saya mengerjakan tugas keterampilan unit 2, yaitu persiapan kerja. Dalam melakukan persiapan kerja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah melakukan persiapan area kerja. Yang kedua, melakukan persiapan diri pribadi. Yang ketiga, melakukan persiapan alat dan lenan. Yang keempat, melakukan persiapan bahan dan kosmetik. Yang kelima, melakukan persiapan pelanggan. Yang terakhir adalah berkemas. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan ruangan kerja. Yang kedua, mempersiapkan lingkungan. Dan yang ketiga, melakukan penataan perabot. Yang pertama adalah membersihkan ruang kerja agar tetap bersih selama bekerja, yaitu dengan cara menyapu lantai, menyiapkan cairan desinfektan untuk mengepel lantai, mengepel lantai hingga bersih, merapikan alat-alat dan kosmetik yang sudah tidak digunakan, menutup laci-laci, mengembalikan alat-alat untuk disterilisasi, mengembalikan troli pada tempat yang mudah dijangkau, dan membuang sampah pada tempatnya. Kembalikan perabot pada tempatnya agar tidak mengganggu aktivitas kerja. Buka jendela untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Setelah ruangan kerja siap untuk digunakan, lakukan persiapan diri pribadi. Dimulai dari mempersiapkan mental, berpenampilan yang rapi dengan menggunakan jas lab dan baju yang sesuai dengan ukuran tubuh. Kemudian menjaga kebersihan mulut dan kebersihan kuku, menjaga kebersihan badan dan bau badan, dan menggunakan sepatu yang sesuai dengan SOP salon. Dan jangan lupa melakukan rias wajah sederhana untuk menunjang penampilan. Gunakan pakaian kerja yang nyaman, sopan, dan tidak mengganggu pekerjaan. Jangan menggunakan perhiasan yang berlebihan. Jaga kebersihan kuku sebelum melakukan perawatan pada klien. Gunakan parfum untuk menambah rasa percaya diri. Gunakan sepatu yang nyaman, memiliki hak rendah, dan tidak licin. Lalu melakukan rias wajah. Rias wajahnya cukup sederhana. Jangan berlebihan, seperti menggunakan bedak, kemudian alis, maskara, dan lipstik. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan alat dan lenan. Alat-alat yang tidak diperlukan ditaruh di bagian bawah dan alat-alat yang diperlukan ditaruh di bagian atas. Persiapkan alat-alat seperti hair dryer, kemudian lenan seperti handuk, dan diletakkan pada tempatnya sesuai dengan fungsinya. Lakukan sterilisasi pada alat. Jangan lupa pakai cairan desinfektan ya. Setelah bersih, dikembalikan dan ditata kembali di troli. Alat-alat yang sudah steril disemprotkan kembali dengan cairan desinfektan. Dan kemudian lakukan pengecekan pada alat. Pastikan alat masih layak dipakai untuk melakukan perawatan pada klien.
Karena perawatan kali ini berhubungan dengan perawatan rambut yang menggunakan steamer, maka steamer juga harus dicek sebelum perawatan dilakukan. Pastikan fungsinya masih layak dipakai ya. Lalu kita siapkan lenan untuk persiapan klien. Setelah itu kita cek kosmetika, baik dari fungsinya, kemudian kadaluarsa kita harus mengeceknya, kemudian menatanya untuk digunakan. Ini adalah ruangan setelah dilakukan persiapan area kerja, persiapan diri pribadi, persiapan kosmetik, alat, dan lenan. Jangan lupa untuk mencuci tangan setelah melakukan setiap kegiatan untuk menjaga kebersihan dan keamanan diri. Setelah melakukan 4 persiapan tadi, dimulai dari persiapan area kerja, persiapan diri pribadi, persiapan alat dan lenan, persiapan bahan dan kosmetik, sekarang kita lanjutkan pada persiapan pelanggan. Kita sambut pelanggan, jangan lupa memberikan mimik yang ramah, ekspresi yang ramah, dan tutur kata yang sopan. Halo, selamat malam Kak Dina. Selamat malam. Kakak sudah melakukan reservasi sebelumnya untuk melakukan privat ya? Iya, sudah. Ya, sebelumnya gunakan dulu hand sanitizer-nya ya Kak. Iya. Mari saya antar untuk konsultasi terlebih dahulu. Silakan Kak. Silakan duduk Kak. Nah, sebelum kita lakukan krimbat nanti, ada keluhan ya Kak dengan rambutnya? Iya, ini kan rambutnya selalu warna. Kusut kering dan saya kerimpah. Oh gitu. Jadi sebenarnya untuk krimbat itu tidak disarankan Kak untuk rambut kering. Yang lebih baik itu adalah hair mask. Nanti kita bisa gunakan hair mask yang coklat ini untuk rambut kering. Jadi nanti setelah kita lakukan penyampuan, kita lanjutkan di sini. Kira-kira waktunya 1 sampai 1,5 jam. Setelah kita lakukan perawatan masker pada rambut kakak, kita juga berikan masas di bagian punggung. Seperti itu. Ya Kak ya. Jadi kakak punya waktu kan 1,5 jam ke depan? Iya, ada. Baik. Sekarang saya antarkan kakak dulu untuk melakukan persiapan perawatan. Baik Kak, saya antar. Baik Kak. Kakak bisa ganti bajunya di sini. Ini ada kamisol, ini ada kimono, dan ini ada tutup kepala. Nanti kakak bisa gunakan tutup kepala yang di dalam. Ini Kak. Sudah ya Kak? Iya, sudah. Mari kita ke ruang perawatan Kak. Silakan duduk Kak. Ya, mungkin bisa agak maju Kak kursinya. Saya agak mundur. Sekarang akan saya lakukan perawatan ya Kak. Nah, selama perawatan nanti kakak juga bisa baca majalah-majalah ini biar nggak bosan ya Kak. Oke. Oke, terima kasih. Nah Kak, perawatannya sudah selesai. Gimana Kak perawatannya? Sudah? Sudah. Seneng nggak? Enak kan tadi? Jadi ada relaksasi juga dari aroma coklat seperti itu, dan ada masas punggung. Semoga kakak senang ya dan datang lagi ke salon. Iya. Nah, saran kami untuk kakak perawatan di rumah, kakak gunakan shampoo yang baik untuk rambut kering seperti ini. Ini conditionernya, dan ini ada vitamin seperti ini Kak ya. Iya. Jadi kakak bisa gunakan perawatan ini di rumah. Itu digunakan secara rutin atau? Iya Kak, akan lebih baik bila kakak gunakannya secara rutin. Jadi 2 kali dalam seminggu atau setiap kakak melakukan keramas. Jadi setiap kakak melakukan pencucian rambut di rumah, lalu kakak gunakan conditioner, dan setelah rambut kakak setengah kering, kakak gunakan vitamin rambut ini. Seperti itu ya Kak. Ada pertanyaan? Tidak. Ya baiklah. Terima kasih Kak. Mari saya antar ke depan. Nah, setelah perawatan selesai, yang kita lakukan proses akhir adalah berkemas.
di mana kita harus mengembalikan kembali alat-alat pada tempatnya, melakukan sterilisasi kembali pada alat, dan mengembalikannya lagi kepada tempatnya. Begitu juga pada kosmetik dan bahan. Sekarang kita kembalikan kosmetik pada tempatnya. Bisa disimpan di lemari es juga. Demikianlah prosedur persiapan kerja yang dilakukan untuk perawatan. Terima kasih.